Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman semuanya dan tetap optimis menjalankan semua aktivitasnya. Mudah-mudahan setiap usaha atau pekerjaan yang dijalankan berjalan dengan lancar. Nah, kali ini kita mau sharing lagi. Sharing tentang apa? Yaitu berkaitan tentang agen drilling. Nah, menarik sekali di tahun 2025 ini, di mana kita melihat bahwasanya begitu banyak yang sudah membuka usaha agen drilling. Maka di video kali ini kita akan sharing seperti apa. Simak dan tonton setelah yang satu ini. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya. Kita ingin membahas yang berkaitan tentang agen drilling. Tentu teman-teman yang sudah mengikuti atau subscribe sudah lama ya, subscribe video kita ini tentu sudah mengetahui bahwasanya kita ini menjalankan salah satu usaha, yaitu agen drilling. Dimana kegiatan usaha agen drilling ini kita sudah share, kita sudah membuat kontennya yang berbagai macam pembahasan, baik itu bagaimana cara bukanya, bagaimana cara menjalankannya, berapa modalnya, bagaimana faktor-faktor supaya meningkatkan, bagaimana caranya dan sebagainya, sudah kita bahas semuanya. Silakan ditonton ya. Nah, di video kali ini kita mau membahas sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa sekarang ini di tahun 2025 ya. Selama agen drilling ini berjalan, tentu kami ya pernah merasakan bagaimana ada peningkatan atau penurunan dari omset dari usaha agen drilling ini. Maka di video kali ini kita mau sharing ya pembahasan tentang yang berkaitan dengan agen drilling. Nah, pembahasan kita adalah gimana cara mengatasi agen-agen terdekat yang ternyata bukan resmi, alias abal-abal, kan? Mereka buka di dekat-dekat kita, ya kan? Padahal ketentuan yang berlaku membuka usaha agen drilling itu ada ketentuan jaraknya, ada syarat yang harus dipenuhi, ya kan? Jika ada yang memasang spanduk atau branding atau non-box yang pakai branding agen drilling atau ATM ini dan sebagainya, maka itu patut dipertanyakan. Kenapa kok mereka bisa? Jadi kalau ada, berarti itu merupakan agen yang palsu atau agen abal-abal yang tidak terdaftar di bank secara resmi. Maka daripada itu, bagaimana kita selaku agen resmi, selaku agen yang benar-benar terdaftar menghadapi itu? Yang pertama kita segera memberikan laporan kepada pihak bank yang bertugas sebagai pembina agen drilling. Kita memberitahu bahwa di dekat kita jaraknya cukup dekat, tetapi mereka membuka agen drilling juga. Apakah ini asli terdaftar atau tidak? Jika benar terdaftar, berarti yang mendaftarkan ini yang tidak mengikuti aturan, ya kan? Berarti memberikan kesempatan kepada mereka, padahal aturannya jaraknya sekian, tidak boleh. Tetapi mereka tetap bisa buka, berarti yang memberikan kesempatan itu yang bersalah, ya kan? Itu yang pertama, kita memberikan informasi atau kita memberikan laporan. Nah, yang kedua, cara kita menghadapinya. Ketika mereka ternyata tetap juga bisa buka, nah kita selaku agen ini tentu tidak bisa begitu memiliki kewenangan atau untuk membatasi, ya kan? Kita hanya bisa melaporkan dan hasilnya nanti ya kita pasrah gitu kan. Kita tidak bisa begitu harus memastikan tidak boleh, tidak bisa, karena itu ketentuan berlakunya, mungkin mereka ada apa gitu kan, kita nggak tahu masalahnya sehingga mereka bisa buka agen di situ. Nah,
kita menghadapinya bagaimana? Ya tentu kita tetap jalani usaha kita, bertahan, ya tetap bertahan, menjalankan ya sesuai dengan visi misi kita sebelumnya, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada semua nasabah sehingga transaksi makin meningkat. Nah, ketika sudah ada penambahan agen dan ternyata itu kita kira itu abal-abal, ternyata resmi juga ya kan, maka kita harus meningkatkan lagi pelayanan kita ya. Itu yang kedua, cara kita menanggapinya ketika ternyata agen itu benar terdaftar juga, bukan abal-abal. Dan ketika mereka ternyata abal-abal, ya mau gimana itu kan, kita harus menghadapi mereka, menghadapi ya secara bagaimana seorang pebisnis, seorang pengusaha ya kan, tetap optimis, tetap punya strategi yang bagaimana mendatangkan pelanggan yang begitu banyak. Mungkin nanti ada mereka ya kan membuat harga begitu murah atau bagaimanapun itu merupakan suatu hal yang biasa dalam bisnis. Tetapi kita sebagai agen yang sudah lama, tentu kita memahami bagaimana karakter dari pelanggan atau nasabah kita. Jika itu terjadi, maka langkah yang kita lakukan adalah ya kita tetap memberikan pelayanan terbaik. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita sudah berusaha bertahan ya kan, berikan pelayanan terbaik. Yang ketiga adalah kita mulai mengatur strategi ya kan, bagaimana kita bisa menampilkan sesuatu yang berbeda di antara mereka. Agen-agen terdekat itu yang mungkin agen palsu atau agen resmi yang berhasil untuk daftar ya di lokasi yang dekat, bagaimana kita mengatur strategi yaitu membentuk usaha agen Berlin kita ini berbeda dari yang lainnya. Dan contohnya kita misalnya ketika ada nasabah yang melakukan transfer 5 kali, yang keenamnya gratis, atau yang ada nasabah yang melakukan penarikan tunai yang nominalnya lebih tinggi, kita gratiskan, misalnya ada kasih minyak goreng ya kan, atau kita kasih kupon atau hadiah yang lainnya, sehingga menunjukkan sesuatu yang beda di antara agen-agen yang terdekat kita. Itulah cara kita menghadapi ketika itu terjadi, ketika usaha kita dihadapi hal tersebut. Nah, kita selaku yang sudah lama menjalankan usaha agen Berlin itu jangan sampai orang buka itu kita malah down, kita malah tidak mau lagi ya menang di mereka. Oke, semangat untuk menjalankan usaha agen Berlin. Semoga sukses.